Pemirsa, kita masih sama-sama di studio Metro Manulife dan tentunya kita masih di acara Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Kayaknya ini semua penonton pada terdiam karena mikir juga, oh iya saya pernah tuh ya bertemu dengan teman saya karena saya ingin menolong, Karena saya nggak enak mengambil dari beli. dia, ternyata dia nggak kasihan sama kita gitu ya, nggak mau nolongin kita. Nih gimana nih Pak Rusli kalau kita menghadapi masalah seperti itu? Jadi kalau seandainya seperti tadi case-nya adalah sudah kejadian seperti itu, ya berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus hubungi agennya sendiri, teman kita. Kalau dia masih aktif untuk berada di profesi sebagai agen, tentunya dia harus memberikan pelayanan yang baik. Ya. Tapi kalau sampai tidak, kita harus datangi ke perusahaannya untuk memberitahu dan mencari siapa agen pengganti yang bisa memberikan pelayanan yang baik buat kita. Oh kita bisa minta ya Pak agen Betul. pengganti ya? Ya bisa jadi kan dia udah mungkin udah nggak kerja lagi atau gimana. Betul. gitu Kalau kan. agennya sudah tidak kerja lagi, Iya. berarti perusahaan akan assign agen lain atau perusahaan yang akan take over untuk memberikan pelayanan. Karena semua Oke. perusahaan asuransi pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya. Betul, betul. Nah Pak, pertanyaan dari saya juga mengenai pentingnya kita memilih selektif ya, memilih jenis asuransi mana yang harus kita dahulukan. Betul. Karena jenis produknya kan banyak. Bagaimana kita memilih itu Pak? Jadi kalau seandainya kita itu adalah di tahapan single misalnya. Jadi setiap orang itu kan berada di tahapan kehidupan yang berbeda-beda. Single, married, married with children, atau masa pensiun, kan gitu kira-kira. Jadi setiap tahapan kehidupan itu berbeda-beda. Ya. Jadi kalau seandainya saya adalah kepala keluarga, saya punya istri, 2 anak contohnya, atau 3 orang anak. Siapa yang harus didahulukan sebenarnya asuransinya? Sebenarnya adalah kepala keluarga. Karena kepala keluarga adalah orang yang mencari nafkah buat keluarganya. Breadwinner ya Pak ya? Betul. Jadi yang harus diprioritaskan mana, dan semua hal ini di tahapan kehidupan apapun, di posisi apapun kita, siapa yang bisa membantu kita untuk menemukan mana produk yang cocok, tipe produk yang cocok. Agen asuransi. Jadi pemahaman itu distimulasi oleh agen yang profesional seperti itu. Betul. Agen asuransi akan melakukan fact find, jadi Ya. pencarian data-data sehingga bisa memberitahu kita mana produk yang paling tepat buat kita pada saat ini. Oke, karena memang kebutuhannya berbeda-beda ya Betul. Pak, setiap orang. Ini juga nih pemirsa juga nih, pemirsa penonton Penonton. studio juga punya pertanyaan yang beda-beda nih. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Silakan loh. Silakan. Oke ada di Ibu siapa belakang. namanya? Nama saya Esther, saya ada pertanyaan dari saya, yaitu kebetulan saya sayang sama teman-teman saya. Saya mau menawarkan mereka jadi agen asuransi. Nah itu bagaimana caranya Pak? Lalu katanya dengar-dengar kalau mau jadi sukses harus mempunyai muka tebal. Begini ya, bahwa untuk menjadi agen asuransi itu modalnya apa sih? Ya. Untuk menjadi agen asuransi itu dia modalnya itu adalah punya satu impian. Apa yang harus dimiliki? Pertama adalah kemauan yang keras. Kedua, dia harus mengikuti program pelatihan. Tapi sebelum program pelatihan ada proses interview dan seleksi. Proses interview dan seleksi yang harus diikuti. Ya. Kemudian dia ikuti pelatihan yang berkesinambungan. Karena untuk menjadi agen asuransi yang sukses tuh nggak bisa sekali training selesai. Atau training yang 1 hari selesai. Atau training yang 1 jam udah jadi agent. Nggak bisa. Karena produk asuransi itu adalah produk yang kompleks. Jadi kita harus mencari tahu kebutuhan nasabah, menggali kebutuhan nasabah. Ya. Berikutnya adalah ikuti sistem. Karena setiap perusahaan asuransi itu pasti punya sistem kerja. Bagaimana membantu agen asuransinya menjadi agen yang sukses. Contohnya sistem tersebut adalah berapa orang yang harus dia kunjungi setiap hari untuk menawarkan produk asuransi atau memberikan pencerahan, memberikan informasi, ataupun dia memberikan pelayanan kepada nasabah atau meminta referensi. Kalau bicara tentang muka tebal, sebenarnya begini. Pada saat kita melakukan prospecting atau membuat orang sadar tentang pentingnya memiliki program perlindungan asuransi, itu bukan hal yang gampang. Agen asuransi tugasnya adalah memberikan edukasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan untuk memberikan edukasi, apalagi sebagai teman, bicara kepada teman, belum tentu temannya sadar bahwa Nah, dia itu butuh. dia. Dan itulah dikatakan muka tebal. Sebenarnya pada prinsipnya itu adalah dia harus pantang menyerah. Jadi merupakan satu profesi yang mulia. Agen asuransi adalah sebuah profesi yang bikin orang secara individu bisa sukses. Dengan catatan, kalau dia mau sukses, dia harus membantu lebih banyak orang sadar dan memiliki kesuksesan. Maka dia bisa sukses. Betul. Nah, berarti gimana caranya nih Pak supaya seorang agen asuransi di saat menawarkan asuransi tidak jadi kayak dimusuhin atau dijauhin sama teman-temannya nih Pak? Ya, kalau kita adalah agen asuransi, ya, maka kita harus bisa mengikuti sistem dan memberikan pelayanan yang terbaik. Pada saat kita itu memberikan pengarahan ataupun informasi kepada teman-teman kita, kita harus memberikan informasi yang tepat. Dan agen asuransi harus siap
Jadi kalau seandainya kita itu agen asuransi, nggak perlu pusing atau nggak perlu takut kita dimusuhin orang. Justru agen asuransi Akan adalah dicari-cari teman ya? yang harus berada di dalam list teman kita. Jadi kalau kita punya teman banyak, kita harus pastikan di dalam list teman kita itu ada profesi agen asuransi. Karena mereka biasanya adalah orang yang smart, mereka di training, mereka dapat informasi banyak yang bisa memberikan kita informasi, serta mereka akan siap pada saat kita butuhkan mereka. Dan saat kita sakit, mereka andalannya. Iya. Betul. Wah, luar biasa. Coba kamu bisa diandalkan nggak dengan memberikan kesimpulan dari obrolan kita hari ini? Simpul-simpul lagi kayak pramuka. Jadi gini, apa yang bisa kita simpulkan dari obrolan hari ini? Yang pertama, jadi sebenarnya nggak masalah kalau beli asuransi dari temen gitu ya Pak ya. Betul. Selama kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perluin, dan juga yang kedua, ya harus beli asuransi dari agen yang benar-benar terlatih dan profesional supaya kita juga bisa dapat solusi asuransinya tuh nggak salah gitu, tepat. Sesuai gitu ya, dengan Pak ya. kebutuhan kita tadi, Persis. ya kan? Ini memang benar-benar nih ya, emang tentunya kita harus mencari agen juga yang bisa diandalkan oleh kita. Betul. Ya kan? Terima kasih Pak Rusli atas penjelasannya. Bang Coki, terima kasih Bang Terima kasih, Coki. Coki. Terima kasih udah berbagi. Iya, Makasih. dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada penonton yang ada di studio. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, mungkin Anda juga pengen sharing nih. Anda pernah punya pengalaman seperti Bayu, membeli asuransi dari seorang teman karena nggak enak. Atau mungkin bisa jadi, enggak saya ngambil asuransi dari teman saya dibantu banget teman-teman saya ya. Betul. Boleh Anda share cerita Anda dengan mengirimkannya melalui Twitter kita @manulife_id. Sekali lagi manulife_id, atau Anda juga bisa merekamnya dalam video. Jangan lupa share linknya ke manulife_id ya. Ya, tapi jangan lupa hashtagnya dong. Iya dong, hashtagnya adalah GHMD. betul Itu sekali. dia. Waktunya kita berdua untuk pamit. Jangan lupa untuk minggu depan kembali lagi bergabung bersama kita tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh